오늘 밤 우리 freaky hell yeah baby give me some yeah 너와 나 우리 지릿지릿해 yeah can you give me some yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Istiqomah dari kelas 10 TKJB. Di sini saya akan melanjutkan lab selanjutnya, yaitu lab 41. Nah, pada lab 41 ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya static NAT. Jadi, NAT itu adalah Network Address Translation, yang dimana fungsinya itu adalah merubah IP privat menjadi IP public. Jadi misalnya kalau dalam satu PC client itu biasa tuh dia tuh IP addressnya tuh bersifatnya privat atau pribadi. Nah, jadi NAT ini berfungsinya untuk mengubah dari privat menjadi public. Public itu artinya yang bisa dilihat oleh jaringan. Nah, kemudian NAT itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada static NAT dan yang kedua ada yang namanya dynamic NAT. Nah, static NAT ini dia tuh adalah NAT di mana kita mengkonfigurasinya menggunakan cara statik atau secara manual satu persatu. Nah, ada juga yang namanya dynamic NAT. Jadi kita mengkonfigurasi NAT-nya itu secara otomatis. Nah, kemudian cara kerjanya itu dia akan, yang pertama kita setting biasa dulu, setting IP address buat router, terus ada setting IP address buat si PC-nya atau kliennya. Habis itu kita IP address buat si servernya. Habis itu kita mengkonfigurasi NAT-nya, tapi sebelum itu kalau misalnya kita mau konfigurasi NAT-nya, kita ubah dulu ke static routing. Static routing-nya tuh yang default. Habis itu kita pakai langsung ke IP NAT inside gitu-gitu. Terus habis itu kita lakukan show IP NAT buat kita lihat NAT statiknya sama NAT translation-nya, artinya NAT yang IP yang udah di translation atau yang udah diubah. Jadi topologinya seperti ini, dan topologinya seperti ini. Di sini ada dua PC, kemudian ada switch, ada router 1 atau router 0, terus router 1 atau router 2, terus di sini ada server. Mungkin biar gampang ininya diganti aja. Router 1, ini router 2, di sini router 1, dan ini PC 1, ini dulu ya, ini PC 2, dan ini PC 1. Dah, kalau misalnya kayak gini, jadi kita langsung aja, kita yang pertama-tama itu setting IP address buat si router dulu. Jadi kita ke router 1, enable conft, terus kita beri hostname dulu, host R1, kemudian kita masuk ke interface-nya, kemudian kita pakai IP address-nya. Di sini IP address-nya menggunakan nomor absen saya, kemudian 255 255 0. Kalau misalnya udah, kita shutdown. Habis itu kita masuk lagi ke interface yang 0/1. Habis itu IP address-nya juga sama di sini, tapi kita pakai yang IP address yang satunya lagi, 192 yang networknya 1.0, 192.168.1.1. Netmasknya sama, kemudian kita shutdown. Nah, kalau misalnya udah, kita ke router 2. Enable conft host R2. Kita langsung masuk aja ke interface, kemudian IP addressnya, karena tadi saya memakai 33 2,
0 shutdown. Habis itu kita masuk lagi ke interface gigabit 0/1, terus IP addressnya kita pakai yang 12 deh, 12 1. Habis itu shutdown. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, ini udah hijau semua. Sekarang kita IP address buat si PC atau client. Kita ke PC 1. Nah, sekarang kita ke PC yang 2. Networknya juga masih sama. Gateway-nya 1. Ya, kalau misalnya udah kayak gini, kita buat IP address buat si servernya. Tadi kan servernya saya pakai yang 12 ya. Dua belas 2. Karena tadi kan yang 12.1-nya udah dipakai buat si router 0. Terus itu gateway-nya 12 1. Nah, kalau misalnya udah, kita langsung aja ke konfigurasi NAT-nya. Nah, sebelum itu kita config dulu static routing. Yang kayak saya bilang tadi, kita pakai static routing yang default atau yang destination-nya tuh 0000, yang artinya tuh destination-nya tuh bisa kemana aja, karena nggak ditetapin apa gimana, jadi bisa terhubung ke mana aja. Jadi langsung aja di router 1, tarik ke sini, kita IP root 0 0 0 0, kemudian net masknya juga 000, dan kita pakai IP address yang terhubung langsung dengan si routernya. Yang terhubung dengan router tadi kan yang 33 tadi, berarti 33 2. Udah, kalau misalnya udah kayak gini, oh ya, ini kan kita pakai yang 000, yang artinya dia tuh static routing yang default, artinya destinationnya bisa kemana aja. Udah kayak gini. Dan kalau misalnya kayak gini, kalau kita lihat do show IP root. Nah, di sini ada bintang, static bintang. Artinya kalau misalnya di sini bintang itu kandidat default. Artinya destinationnya bisa kemana aja. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, sekarang kita config NAT-nya. Dan di sini kita pakai static NAT ya. Di sini karena kita 41 pakai static NAT. Jadi kita pakai yang manual. Jadi kita harus tahu dulu IP address yang mau diubah ke IP public itu yang mana. Nah, jadi langsung aja di sini IP NAT inside. Oh iya, di sini ada inside sama outside, sama kayak lab sebelumnya. Kan kalau lab sebelumnya itu ada yang inbound sama outbound. Nah, kalau inside ini adalah interface yang terhubung langsung dengan si router. Kemudian kalau outside itu adalah interface yang untuk terhubung ke internetnya. Nah, kan kita di sini pakai inside yang terhubung langsung dengan si routernya. Terus habis itu inside search static, karena di sini kita pakai yang static. Habis itu kita masukin IP addressnya 168.1.2, kemudian 331. Kalau misalnya udah kayak gini,
Nah, habis ini kita harus tahu nih mana yang mau kita tetapin sebagai inside ataupun outside. Artinya mana aja interface mana yang pengen kita jadikan sebagai inside. Inside itu kan yang terhubung dengan router, dan mana juga yang pengen dijadikan outside atau yang terhubung dengan internet. Nah, kenapa di sini 192.168.1.2 artinya IP address yang ini tuh pengen IP address ini kan berarti kan IP address si PC ini kan tadi PC 1. Nah, IP address ini tuh public kan, maksudnya privat karena dia IP address dari si klien. Nah, dari privat ini maksudnya tuh pengen diubah ke sini gitu. Nah, terus si inside-nya ini yang terhubung dengan si routernya tuh. Jadi kita ini yang inside-nya dulu. Misalnya yang pengen kita inside-in itu kan di sini 0/1 yang ini. Jadi int gigabit 0/1 gigabit 0/1 IP net inside. Dah, habis itu kita ke interface 0/0. Sekarang kita pakai yang outside. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, sekarang kita coba ngeping dari PC 1 ke server. Komen ping 12. Kita lihat di sini RTO. Nah, dia bakal reply. Artinya dia RTO 2 kali karena kan dia melewati 2 router. Habis itu kita coba ke web servernya. Bisa nggak dia ngeakses web server 12. Nah, bisa juga. Sekarang kita coba di PC 2. Nah, kan karena tadi kan yang diubah kan cuma PC 1. Yang dicoba tuh PC 1, jadi PC 2 nya maksudnya yang dinatin itu kan tadi cuma PC 1, artinya 192.168.1.2 aja. Yang 1.3 nya nggak kita daftarin. Jadi nanti kalau misalnya kalian pengen si PC 2 ini bisa ngeping juga dan bisa akses web server, kalian tinggal masukin aja IP net inside itu tadi kayak gitu secara manual karena kita memakai yang statik. Habis itu kalau misalnya kalian mau lihat lihat konfiguran NAT-nya, kita di sini aja. Kita lakukan show IP static dan show IP NAT. Exit dulu. Do show IP NAT status. Nanti di sini ada yang total translation. Terus di sini juga ada yang outside sama inside-nya gitu. Terus kita show IP NAT translation. Do show IP NAT translation. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kayak gini. Dan kalau misalnya, nah itu dia lab 41. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 오늘 밤 우리 freaky freaky 해 yeah